touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Dalvita dengan NIM 24060076. Nah, hari ini saya akan presentasikan bab 5 mengenai ketimpangan, kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Saya ingin mulai dengan kutipan, langsung saja kita masuk kepada materinya. Saya di sini ingin mulai dengan kutipan Adam Smith itu pada tahun 1776 yang sangat relevan hingga hari ini. Yaitu, tiada masyarakat makmur dan bahagia jika sebagian besar orang di dalam masyarakat itu berada dalam kemiskinan dan penderitaan. Nah, hal ini itu menyadarkan kita bahwa indikator keberhasilan sebuah negara bukan hanya dilihat dari kemewahan di pusat kota, tetapi dari beberapa minim penderitaan rakyat di pelosoknya. Nah, pada bab kali ini, fokus kita itu membahas mengenai masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan absolut secara mendalam. Oke, next kita masuk kepada materinya. Kita akan membahas tentang masalah inti pembangunan. Teman-teman, seringkali kita terjebak pada angka PDB atau GNI yang tinggi. Namun, pertanyaan kritisnya adalah, siapa yang menumbuhkan ekonomi tersebut? Jika pertumbuhan 7% hanya dihasilkan oleh 5% orang kaya, maka pertumbuhan itu tidak akan menyentuh akar rumput. Kita harus memahami bahwa pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang inklusif, di mana kaum miskin berperan sebagai subjek, bukan hanya penonton dari kemajuan ekonomi. Jika hanya dinikmati segelintir orang kaya, kemajuan penanggulangan kemiskinan akan lambat dan ketimpangan akan memburuk. Pertumbuhan yang dihasilkan orang banyak akan memberikan manfaat yang lebih merata. Jadi, maksudnya di sini, nih, siapa yang menumbuhkannya? Segelintir orang kaya, orang atau orang banyak? Next. Sekarang kita masuk kepada dimensi ketimpangan yang lebih luas. Kita masuk ke teknis pengukurannya. Di sini kita mengenal, nah di sini ketimpangan bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya soal pendapatan, dan bukan hanya soal aset, tetapi juga menyangkut 3 poin berikut ini. Yang pertama itu ada kekuasaan atau status. Di sini bisa terlihat jelas ya guys. Kalau orang yang memiliki kekuasaan di kekuasaan atau status yang tinggi, itu biasanya memiliki ketimpangan yang sangat jauh terhadap orang yang tanpa adanya kekuasaan di hidupnya atau status sosialnya rendah. Yang kedua ada gender dan prestis. Di sini kita bisa lihat yang masih kita keluarkan sampai sekarang tentang kesetaraan gender. Adanya plus minus gender terhadap pandangan beberapa orang terhadap gender perempuan dan gender laki-laki. Yang ketiga adalah kebebasan memilih dan harga diri. Ketimpangan ekonomi dan non-ekonomi saling menguatkan dalam proses sebab dan akibat yang rumit. Nah, ini tuh kayak ini tadi, gender itu kan bukan bagian dari ekonomi, tetapi di sini menyebabkan sebab akibat kepada perekonomian. Status tadi, status sosial. Next. Selanjutnya kita membahas tentang mengukur ketimpangan.
distribusi ukuran atau size distribution. Masuk ke teknis pengukuran, kita mengenal size distribution atau distribusi ukuran. Di sini, kita tidak peduli apakah uang itu berasal dari warisan, gaji, ataupun hasil tani. Yang kita lihat adalah berapa total yang diterima oleh setiap rumah tangga. Dalam praktik penelitian, kita membagi penduduk menjadi kelompok kecil atau 20%. Dengan cara ini, kita bisa melihat dengan jelas seberapa besar kue pendapatan nasional yang dimakan oleh kelompok paling bawah dibandingkan dengan kelompok paling atas. Kita mengukur jumlah pendapatan yang diterima perorangan atau rumah tangga tanpa mempedulikan sumbernya, gaji, laba, sewa, atau nilai lainnya, ataupun lokasi, desa atau kota. Metode klasifikasi di sini, kita membagi penduduk ke dalam kelompok kuintil, atau 20% populasi, atau juga desil, yakni 10% populasi, berdasarkan tingkat pendapatan. Next, kita membahas tentang rasio Kuznets, atau rasio ketimpangan. Dari pembagian kuintil tadi, kita bisa menghitung rasio Kuznetsnya. Ini adalah cara cepat untuk melihat ketimpangan. Logika sederhananya, kita bandingkan pendapatan 20% orang terkaya dengan 40% orang termiskin. Jika angkanya sangat besar, berarti ada jurang yang sangat dalam. Misalnya, di negara yang sangat timpang, 20% orang kaya bisa menguasai lebih dari 10 kali lipat pendapatan yang dimiliki oleh 40% penduduk miskin secara gabungan. Nah, kalau di dalam buku kita bisa lihat contoh di tabel 5.1. Jika kuintil teratas menerima 50% dan kuintil 1 dan 2 itu 40% terbawah, menerimanya 14%, maka rasionya adalah 51/14, sama dengan 3,6 rasio perbandingan. Dan next, kita membahas tentang kurva Lorenz. Sekarang mari kita perhatikan visualisasi yang paling terkenal dalam ekonomi pembangunan, yakni kurva Lorenz. Di sini ada garis diagonal 45 derajat yang kita sebut dengan garis pemerataan sempurna. Yang ini. Jika kurva Lorenz kita menempel pada garis ini, artinya semua orang punya pendapatan yang sama. Namun, realitanya kurva akan selalu melengkung ke bawah. Kayak gini. Semakin jauh ia melengkung dari garis diagonal, maka semakin buruk ketimpangan di negara tersebut. Kurva Lorenz itu adalah grafik yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara persentase pendapatan dan persentase pendapatan total yang diterima. Ini garis diagonal tadi, di mana setiap persentase penduduk menerima persentase pendapatan yang sama. Misalnya 50% orang mendapat 50% pendapatan. Ini visualisasinya. Kalau semakin jauh kurva Lorenz-nya, artinya ketimpangan di negara tersebut semakin tinggi. Di kurva di sini distribusinya cukup relatif merata karena kurva Lorenz itu mendekati garis pemerataan. Sementara pada kurva yang B, ini terdapat distribusi yang relatif tidak merata karena kurva Lorenz-nya menjauhi dari garis pemerataan. Selanjutnya kita membahas tentang
Selanjutnya kita membahas tentang pembandingan kurva 5.2. Di sini ada kurva yang ini, 5.2a dan b. Kita bisa membandingkan dua kondisi. Pada kurva 5.a, lengkungannya dangkal. Ini menunjukkan distribusi yang cukup adil. Biasanya, di negara yang memiliki sistem jaringan pengamanan sosial yang kuat. Sementara pada kurva 5.2b, lengkungannya sangat dalam, sehingga mendekati sudut kanan bawah. Ini adalah sinyal bahaya bagi sebuah ekonomi, karena kekayaan terkonsentrasi secara ekstrim di puncak piramida. Semakin jauh kurva Lorentz-nya melengkung tadi dari garis diagonal, semakin besar tingkat ketimpangan relatif yang terjadi. Ini perbandingan yang sudah kita bandingkan tadi. Selanjutnya kita membahas tentang koefisien Gini atau ukuran ketimpangan agregat. Bagaimana cara menghitungnya secara sistematis? Mari kita perhatikan kurva 5.3 pada buku. Indeks ini didapat dari membagi luas area A, yaitu wilayah antara diagonal kurva, dengan total segitiga BCD. Jadi, secara geometri, jika area A semakin luas, maka pembilangnya semakin besar, sehingga angka Gini mendekati 1. Ini adalah dasar ilmiah mengapa kebijakan pemerintah harus selalu bertujuan untuk menyempitkan area A ini agar kurva mendekati kembali ke garis diagonal. Yang ini rumus koefisien Gini-nya, udah warna A tadi yang ini, di antara diagonal dan kurva. Ini diagonalnya dan ini kurvanya. Kita bagi dengan total bidang segitiga BCD. Yang ini. Semakin besar bidang A, semakin tinggi nilai koefisien, dan semakin timpang distribusi pendapatannya. Sekarang kita membahas tentang 4 kriteria ukuran ketimpangan yang baik. Mengapa kita menggunakan Gini dan Lorentz? Karena mereka memenuhi 4 kriteria yang ukuran baik. Yang pertama itu ada anonimitas. Kita tidak melihat siapa orangnya. Tidak tergantung pada siapa yang kaya atau siapa yang miskin. Yang kedua ada independensi skala. Tidak peduli mata uangnya, rupiah atau dolar. Ini tidak tergantung pada satuan mata uang atau besaran ekonomi suatu negara. Yang ketiga ada independensi populasi. Tidak tergantung pada jumlah penduduk atau negara. Tidak peduli penduduknya 1 juta atau 100 juta. Dan yang paling penting ada prinsip transfer atau Pigo. Di sini dikemukakan oleh Pigo dan Dalton. Dan menyatakan bahwa jika kita mengambil sedikit harta orang kaya dan memberikannya ke orang miskin, maka angka ketimpangan harus menunjukkan perbaikan. Transfer dari kaya ke miskin harus memperbaiki angka ketimpangan. Next, kita membahas tentang distribusi fungsional atau pangsa faktor produksi. Berbeda dengan sebelumnya, distribusi fungsional melihat pendapatan berdasarkan fungsinya dalam produksi. Di sini kita bertanya, berapa banyak pendapatan nasional yang lari ke upah buruh dan berapa banyak yang lari ke laba pemilik modal? Di era digital ini, seringkali porsi untuk modal, yaitu teknologi dan mesin, meningkat pesat. Sementara porsi untuk tenaga kerja manusia cenderung menurun. Ini adalah tantangan baru bagi keadilan ekonomi.
Distribusi fungsional ini menjelaskan pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh tiap faktor produksi, baik itu lahan, tenaga kerja, dan modalnya. Berbeda dengan distribusi ukuran. Metode ini fokus pada berapa besar total upah buruh dibandingkan dengan total laba pemilik modal atau lahan. Next, kita membahas tentang kurva 5.6 mengenai pasar tenaga kerja dan distribusi fungsional. Kita bedah kurva ini. Kurva berikut ini menunjukkan bagaimana upah ditentukan oleh produktivitas marginal tenaga kerja atau MPL. Di pasar yang kompetitif, upah seharusnya setara dengan nilai tambahan yang diberikan buruh. Namun, jika monopoli atau kekuatan pasar yang tidak seimbang, upah akan ditekan rendah, sehingga keuntungan pemilik modal membengkak. Ini yang menyebabkan ketimpangan fungsional yang tajam. Permintaan tenaga kerja itu ditentukan oleh produk marginal tenaga kerjanya. Ini perbandingan antara kurva A dan B-nya, di mana kurva A di sini terlihat jurang kemiskinannya yang relatif lebar. Sementara di kurva B, jurang kemiskinannya relatif kecil. Total pembayaran upah dihitung dari tingkat upah dikali jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. W dikali L. Next, kita membahas tentang mengukur kemiskinan absolut. Setelah berbicara soal ketimpangan, mari kita berbicara tentang kemiskinan absolut. Ini bukan soal merasa miskin dibandingkan tetangga, tapi soal bertahan hidup. Standar internasional biasanya menggunakan angka 1,25 dolar hingga 2 dolar per hari. Bayangkan dengan uang segitu, seseorang harus memenuhi kalori, tempat tinggal, dan pakaian mereka. Jika mereka berada di bawah angka ini, mereka tidak berfungsi secara fisik sebagai manusia yang sehat. Kemiskinan absolut itu situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar dasar. Di sini ada pangan, sandang, dan papannya untuk bertahan hidup. Ini adalah garis kemiskinan internasional yang dulunya ditetapkan sebesar ini per hari berdasarkan paritas daya beli atau PPB. Next, kita masuk kepada headcount dan poverty gap. Dalam mengukur kemiskinan, kita jangan hanya menghitung jumlah orangnya atau headcount index. Mengapa? Karena itu tidak memberitahu kita seberapa parah kemiskinan mereka. Kita harus menggunakan total poverty gap atau TPG. Rumusnya adalah jumlah selisih antara garis kemiskinan dengan pendapatan nyata mereka. Dengan TPG, pemerintah tahu persis berapa triliun rupiah yang harus disuntikan ke masyarakat agar tidak ada lagi yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini headcount index tadi, atau kita lambang sebagai H besar, jumlah orang yang hidup di garis bawah kemiskinan, di mana pendapatannya lebih kecil daripada ini. Ini yang saya maksud total poverty gap tadi, jumlah uang dibutuhkan untuk mengangkat semua orang miskin tepat ke garis kemiskinan. Ini rumusnya, di mana YP di sini adalah garis kemiskinan dan YI adalah pendapatan individu miskin. Lanjut, kita membahas tentang karakteristik ekonomi kaum miskin. Siapa sebenarnya kaum miskin itu? Data menunjukkan mereka mayoritas adalah di pedesaan.
bekerja di sektor pertanian yang tidak produktif, dan seringkali adalah kaum perempuan serta anak-anak. Mengapa perempuan? Karena beban domestik dan kurangnya akses terhadap kepemilikan aset membuat mereka lebih rentan terjebak dalam kemiskinan turun-temurun. Sebagian besar penduduk miskin berada di luar pedesaan dan bekerja di sektor pertanian atau jasa informal di perkotaan. Kelompok rentannya yang tadi, wanita, anak-anak, dan penduduk asli atau etnis minoritas yang terpinggirkan secara sosial dan politiknya. Dan next kita membahas tentang hubungan pertumbuhan dan ketimpangan atau hipotesis Kasnes. Simon Kasnes pernah berhipotesis bahwa ketimpangan itu seperti penyakit pertumbuhan. Di awal pembangunan, ketimpangan pasti naik karena orang pindah ke kota. Tapi setelah negara maju, ketimpangan akan turun sendiri. Namun, fakta di beberapa negara berkembang menunjukkan hal yang berbeda. Ketimpangan itu tidak menurun secara otomatis, melainkan dibutuhkannya di sini intervensi kebijakan yang nyata, agar ulah terbalik ini benar-benar terjadi. Dari data terbaru menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang tepat dapat mencapai pertumbuhan sekaligus pemerataan secara bersamaan. Kita ulik di sini mengenai kurva 5.10 mengenai tipologi pertumbuhan dan kemiskinan. Mari kita lihat gambar 5.10 mengenai tipologi pertumbuhan. Ada 3 jenis. Di sini ada modern sector, engagement, yaitu perluasan sektor modern, dan modern sector, increasement, yaitu pengayaan sektor modern, dan tradisional sektor engagement. Dari ketiganya, pengayaan sektor tradisional seperti memberi modal teknologi kepada petani kecil adalah cara yang paling cepat dan efektif untuk memangkas angka kemiskinan absolut secara nasional. Membahas mengenai tipologi pertumbuhan yang memihak kaum miskin atau pro-poor growth, yaitu pendapatan kaum miskin tumbuh lebih cepat daripada rata-rata. Modern sector enlargement, yaitu pertumbuhan yang memperluas sektor modern, namun bisa meningkatkan ketimpangan di awal. Ini contoh kurva terbaliknya yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Nah ini, kita lanjutkan kepada pembahasan tentang dampak ekonomi dari ketimpangan. Kita harus peduli jika ada orang yang terlalu kaya dan terlalu miskin. Yang pertama, ada inefisiensi. Orang miskin yang pintar tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya. Ini adalah kerugian sumber daya manusia. Yang kedua itu ada instabilitas. Ketimpangan yang tinggi adalah bom waktu bagi kerusuhan sosial. Dan yang ketiga, ketimpangan merusak demokrasi karena orang kaya bisa membeli kebijakan yang hanya menguntungkan mereka sendiri. Ketimpangan itu sangat lebar, merugikan efisiensi ekonomi karena membatasi akses kaum miskin terhadap kredit dan pendidikan, merusak stabilitas politik dan sosial, serta mendorong kebijakan yang hanya menguntungkan elit dan seeking.
Nah, ini tuh alasannya kenapa ketimpangan bisa itu merugikan efisiensi ekonomi. Jadi kita harus memperhatikan beberapa kelompok yang lebih kaya dan yang sangat miskin. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan penanggulangan kemiskinan atau strategi kebijakan. Apa solusinya? Ada 4 pilar. Satu, memperbaiki upah buruh. Yang kedua, ada redistribusi aset, misalnya melalui reforma agraria agar petani punya tanah sendiri. Yang ketiga, ada sistem pajak progresif, di mana yang kaya membantu yang miskin secara proporsional. Dan yang keempat, ada investasi besar-besaran pada kesehatan dan pendidikan dasar agar anak dari keluarga miskin punya kesempatan yang sama untuk sukses. Ini memperbaiki distribusi fungsional tadi, upah versus laba, redistribusi kepemilikan aset tadi, misalnya tadi itu reformasi lahan, kemudian ada pajak pendapatan progresif dan subsidi, dan terakhir di sini investasi pada infrastruktur dasar. Itu terdapat di dalamnya kesehatan dan pendidikan untuk kaum miskin. Nah, sebagai kesimpulannya, pembangunan itu bukan hanya soal menaikkan angka statistik di atas kertas. Pembangunan sejati bukan tentang sekadar angka pertumbuhan GNI, melainkan meningkatkan kualitas hidup orang banyak. Pembangunan adalah tentang memberikan martabat kepada setiap manusia untuk hidup bebas dari rasa lapar dan ketidakadilan. Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan adalah tujuan utama kebijakan pembangunan yang manusiawi. Tugas kita sebagai ekonom adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan beriring dengan pemerataan. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga kita bertemu lagi kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.